Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam wala asrafil anbiya'i wal mursalin wala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nikmat dan rahmatnya yang diberikannya kepada kita, yang sampai saat sekarang kita rasakan, dan yang akan menjadi amal soleh ke depannya, dunia maupun akhirat. Dan semoga semua itu tak hentinya kita syukuri dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat ini kita diwajibkan oleh Allah melaksanakan puasa secara rasio dan secara filosofi. Apa yang diperintahkan oleh Allah pastilah demi kepentingan kita dan demi kebutuhan kita. Dan apabila kita tinggalkan, pastilah kita akan merugi dan akan menderita. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya di sini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Puasa Ditinjau dari Segi Falsafah dan Hikmah. Yang pertama, susunan tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari benda atau madhi dan ruh atau spirit. Keduanya bersatu untuk waktu yang telah ditetapkan, yang tidak dapat terfikirkan oleh akal. Sesungguhnya tubuh membutuhkan bahan-bahan penunjang seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Adapun jiwa, tuntutannya tidak sama dengan tubuh. Jiwa akan merindukan kemuliaan secara batin, menginginkan kesempurnaan peradaban, dan mencoba mengetahui rahasia-rahasia di atas, yang nyata maupun yang gaib. Oleh sebab itu, puasa adalah cara untuk memenuhi tuntutan ruh, yaitu dengan takwa. Hadirin yang saya muliakan. Yang kedua, kebutuhan ruh dari sudut manusiawi. Islam menetapkan adanya ibadah ijtimaiyah, yaitu zakat dan juga haji. Ibadah ini faedahnya akan mengenai orang yang mengerjakannya, sendirian, orang lain, atau umum. Ada pula yang namanya ibadah syakhsiyah atau zatiyah, seperti sholat dan juga puasa. Ibadah ini faedahnya akan mengenai orang yang mengerjakannya saja secara lahiriah. Jiwa akan mengambil wujudnya langsung dari nur atau cahaya ketuhanan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menjadikan tubuh atau jasmani sebagai tembok atau hijab yang membatasi jiwa dari Tuhannya. Hadirin yang saya muliakan. Yang ketiga, pentingnya puasa bagi tubuh. Para dokter penyakit fisik menyatakan bahwa perlunya tubuh beristirahat dari perintah otak selama sebulan lamanya dalam tiap-tiap tahun. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena perlunya tubuh mengganti tenaga-tenaga yang dipergunakannya selama 11 bulan lamanya. Hadirin yang saya muliakan. Dalam sebuah hadis, At-Tirmizi meriwayatkan dari Al-Miqdam Ibnu Madi Karibah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asba ibnu Adama lukaimatun yukimna sulbah, fa in kana wala buddah fasulusun lit ta'am wasulusun lil ma'i wasulusun lit tanafusi. Cukuplah beberapa suap nasi bagi anak Adam
untuk meneguhkan tulang sulbinya. Jika sangat perlu dibanyakkan, maka hendaklah maidah itu dibagi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas. Karenanya, wajib bagi orang yang berpuasa, yang pertama, mencukupi makanan dalam berpuasa, sekedar yang perlu saja. Yang kedua, memakan makanan yang mudah hancur ketika berbuka, seperti kuah sup, buah-buahan, dan agar-agar, dan lain-lain. Yang ketiga, menyempurnakan makan setelah sholat maghrib. Dan yang terakhir, yang keempat, menyedikitkan makan, jangan terlalu kekenyangan. Takutnya tak sanggup pula nanti kita sholat tarawih. Diberitahukan dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nasba'u." Kami adalah kaum yang tidak akan makan sebelum lapar. Dan apabila kami makan, sekali-kali tidak memadatkan perut. Secara prinsip etika Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan fungsi-fungsi antara tubuh dan juga rohani, agar tubuh kita sehat dan mudah bersemangat dalam beribadah. Makanya orang yang berpuasa ibadahnya tambah semangat, tambah bagus. Hadirin yang saya muliakan, kesimpulan dari tausiah saya adalah dengan memahami puasa secara filosofi, maka kita merasakan bahwa begitu pentingnya tubuh kita dan rohani dengan puasa. Agar tubuh sehat dan rohani kita tenang, merasa dekat dengan Allah. Semoga kita demikian. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya pun hanya manusia biasa. Jika ada yang benar, datangnya hanya dari Allah. Dan jika ada yang kurang, silahkan Anda tambahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.